Allah telah memberikan semua yang kita minta, semua yang kita panjatkan kepada Allah. Allah kabulkan doa kita. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 34, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Jadi Allah sudah ingatkan bahwa Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Dan seandainya kita hitung semua nikmat itu, nggak akan bisa kita hitung. Sangat banyak dan tidak akan terhitung nikmat-nikmat itu. Kita wajib bersyukur. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini, innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Allah menyebutkan manusia sangat zalim. Zalim dia kepada Allah dengan tidak bersyukur, tidak ingat kepada Allah, dengan berbuat kesyirikan dan yang lainnya. Zalim dia kepada dirinya dengan banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, dan zalim kepada orang lain. Itu kezaliman manusia. Dan manusia tidak bersyukur dia kepada Allah. Tidak bersyukur dia kepada kedua orang tuanya. Tidak bersyukur kepada orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada dia. Tidak bersyukur kepada orang-orang yang punya hak atas dia. Kita wajib bersyukur. Makanya Allah menyebutkan manusia ini sangat zalim dan sangat kufur. Kezaliman itu dengan kita terus menuntut ilmu syar'i dan kita mentauhidkan Allah SWT. Ini syukur. Pangkalnya syukur adalah tauhid kepada Allah Ta'ala. Karena kezaliman yang paling zalim adalah apa? Kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Kemudian kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bersyukur kepada Allah dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nikmat-nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Jadi kita wajib bersyukur. Dan Allah menyebutkan di dalam surah yang sama, surah Ibrahim, di ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Seandainya kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Kita wajib bersyukur. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang paling bersyukur kepada Allah Taala dengan melaksanakan yang wajib-wajib dan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Kemudian juga para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur mereka semuanya kepada Allah Ta'ala. Dan kita wajib menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhkan larangan-larangannya, dan selalu memuji dan menyanjung Allah Ta'ala. Maka Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi mengajarkan, ya Mu'adz, inni uhibbuka la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat yang wajib, apakah di akhir salat atau sesudah selesai salat yang wajib.
engkau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Kita disuruh oleh Allah untuk banyak berzikir, dan kita disuruh oleh Allah untuk banyak bersyukur. Maka Nabi SAW mengajarkan, ya Allah tolonglah aku, Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah. Ini selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi hamba yang banyak berzikir kepada Allah, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, dan selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Mungkin ibadah yang zahir sudah kita perbaiki, dari cara wudunya kita perbaiki, cara sholatnya kita perbaiki, yang lain kita perbaiki. Tapi ada yang belum kita perbaiki, yaitu tentang ibadah hati. Ibadah hati, kita perbaiki ibadah hati kita, bagaimana kita mendidik hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik hati kita untuk mencintai Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, dan melakukan seluruh bentuk-bentuk ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Demikianlah aku diperintah, dan aku yang pertama Islam. Artinya kita harus mewujudkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.